Tapi Bapak Ibu lihat, saya kuliah jujur, berat, susah. Monsinyur Anton kalau Anda kenal pinter banget. Itu mah pinter. Sekali maca ditanya kayak fotokopi. Titik koma nauge sarua. Edan cek saya teh. Itu hebatnya Tuhan Allah. Orang kecil otak besar. Orang besar otak kecil kata saya itu. Ibu bapak, kalau anak-anak pertandingan, siapa yang stres? Gurunya. Karena membawa nama sekolah. Orang tuanya juga sama. Anak-anaknya mah tenang. Nah, tadi juga gurunya smile. Mereka nggak peduli, hebat, jangan nggak peduli. Anak sekarang nilai 5 apakah kecewa atau tidak? Tidak. Mama 4 mah. Dede, kita yang stres Dede. Dede tahu nilai 4, tahu 4, 1, 2, 3, 4. Romoyus, Iya dan sebagainya. Kita pantun, pergi ke taman melihat dahlia, harumnya menembus sukma. Kini tiba waktunya menyimak pembicaraan pastor yang terapa? Terbodoh. Terapa? Terviral, terapa? Terlucu, terapa lagi? Terbaik, terapa lagi? Tersusah ditemui. Tergila. Tersusah ditemui, oke? Baik, Romo Eko sedang, dia butuh ini. Ngambil sendiri, lihat hebatnya Romo Eko, lihat ambil podium sendiri. Betul-betul melayani ya. Hari ini kita doakan ya Bapak Ibu. Sabtu pertama adalah doa untuk para imam. Sabtu pertama gereja dalam doa teseranya. Papa mamanya Romo Eko tuh seorang legio. Dan Sabtu pertama doa tesera adalah doa para imam. Kami akan mendoakan Romo Eko. Yuk kita beri tepuk tangan dulu tanpa berlama-lama. Tepuk tangan lagi yang meriah. Lagi. Romo sebentar. Jadi ingat ya, Kantemus. Ada yang anggota Kantemus waktu Romo ada di Cimahi? Beliau salah satu yang menghidupkan anak-anak KOR, Mbak Seli TU. Itu adalah salah satu garapan Pastor Eko. Kita beri tepuk tangan dong. Mangga. Terima Pastor. kasih. Lebih heboh MC-nya daripada sayanya, Bapak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih saya boleh berbagi di antara orang tua murid yang tidak hanya peduli tetapi juga mau berkolaborasi, bersinergi dengan sekolah. Tepuk tangan untuk Anda semua. Gak gampang untuk meninggalkan kenyamanan Anda. Lebih menyenangkan nonton drama Korea daripada mendengarkan si borokokok ini gitu ya. Tapi setelah Anda mendengarkan Temi dan Vili sharing, Anda lihat inilah sinergi yang susah antara siapa? Suami dan istri. Susah banget. Gampang itu waktu pacaran. Sinerginya klop banget. Gua mau pergi, tenang, gua anterin. Gua sakit, yang mana gua pijetin. Gua mencret, gua lapin. Sinergi waktu pacaran semuanya iklan, you know. Setelah 5-10 tahun boro-boro sinergi, itu anak elu urus ya. Jadi kalau tadi Temi dan Vili sudah ber-sharing tentang struggle mereka, dan saya suka sekali, kita beri tepuk tangan Temi, Vili, thank you banget. Walaupun saya tidak full karena saya terlambat datangnya, dipanggil Tuhan dahulu. Terus saya berkata, Tuhan tunggu dulu, saya harus punya tugas ini dulu gitu. Saya melihat
Anda tadi langsung keluar emosinya. Perasaan, bener ya, susah ya. Dan para ibu saya ngelihat, aduh kalau saya punya suami kayak Temi, seneng banget gue. Suami saya itu keras kepala. Batu aja lebih keras daripada kepala suami saya lebih keras daripada batu gitu ya. Maka kalau tadi Temi dan Philip berbicara dalam sharing, saya berbicara dalam keutamaan. Gimana sih saya bisa mencapai ke arah sana? Dan satu kata yang paling saya suka adalah apa? Betapa sulitnya untuk rendah hati. Mau sinergi itu you must humble. You know humble is coming from humus, tanah. Saya harus menjadi tanah. Saya harus menjadi rendah hati, itu tidak gampang. Maka saya mengatakan mari kita bersinergi, berkolaborasi, mendampingi anak. Psikolog pernah berkata, lebih mudah mendidik anak dari 0 sampai besar dan berkarakter baik daripada mengubah anak yang karakternya sudah hancur. Susah. Dan video terakhir, I like it, thank you, bahwa apa? Waktu itu tidak bisa digantikan. Anda mengatakan, udahlah nanti kalau sudah ekonomi baik, saya akan punya waktu banyak untuk anak-anak. Keburu nggak butuh. Ya. Keburu nggak butuh. Di saat Anda memeluk anak berkata, ngapain sih peluk-peluk kayak film India? Ih. Dan Anda akan sakit hati pada saat dia dipeluk oleh pacarnya dan tenang, nyaman banget. Anda berkata, gua yang ngebiayain, dia yang dapat untungnya. Itu, karena udah gak butuh. Lihat tadi, buat rindu, anak itu punya apa? Punya rekaman, hugging, touching, quality time, loving, achieving, that you are good, that you are my best son, my best daughter. Itu punya rekaman yang baik sejak kecil. Itu direkam loh. Nanti setelah berkembang, walaupun dia sudah berkeluarga, I have good memory. Gue ingin pulang lagi, gue ingin pulang lagi. Tadi malam saya sedih, saya pulang ke rumah Sarijadi, tempat ayah saya. Saya ngerokok sendirian. Biasanya ayah saya di samping saya ikut merokok. Dan kita ngobrol, oh my God, inilah waktu. Tidak bisa ditawar. Anda kehilangan dan nantinya akan apa? Tuh kan masih bodoh-bodoh walaupun sudah diberitahu. Anda kehilangan waktu ini, nantinya Anda hanya akan menyesal. Dan sorry, maaf ya. Kalau menyesal, nasi sudah menjadi bubur, buburnya tetap bisa jadi bubur Manado, bisa menjadi bubur ayam, bubur apapun. Tapi kalau dalam pembangunan karakter, maaf. Kalau sudah menyesal, sulit sekali dibentuk. Saya dipanggil bukan seperti Temi dan Vili, tadi berpelukan, saya sendirian. Tidak perlu mengasihani saya, itu sudah nasib saya. Sudah suratan takdir saudara-saudara. Dan saya terima. Saya senang mendampingi orang tua, saya mendampingi anak. Karena apa? Saya sekolah parenting dan sekolah marriage, pastoral marriage di Filipina. Lalu saya berpikir, setan itu bekerjanya sekarang apa? Paling gampang, hancurkan keluarga, masyarakat juga hancur. Dari keluarga yang, maaf ya, broken family, dari keluarga yang cerai, umumnya, tidak semua, umumnya menghasilkan anak-anak yang terluka. 25 tahun saya di rumah retret. Yang menyebabkan saya kenapa minta sekolah di Filipina untuk keluarga,
Karena saya paling sedih mendengarkan anak-anak kalau sudah berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya papa mama jangan cerai. Dan sekolah Santo Yusuf retret di Pratista juga. Artinya kenapa mereka punya ketakutan seperti itu? Mereka melihat papa mamanya aja berkelahi tiap waktu. Dan dulu kan waktu kita kecil kan generasi boomers itu tidak pernah melihat orang tua berkelahi di depan anaknya. Sekarang biar anak tahu bahwa lu tuh laki-laki bajingan, maka di depan anak berkelahi. Kenapa? Kok nggak bisa nahan diri? Kok nggak bisa nahan diri? Maka mari kita lihat bagaimana kenapa sinergi itu penting. Pertama, kita akan melihat ini belum muncul, ini belum nempel. Nah, sinergi itu dalam tim. Tim itu menarik. Together, everyone achieve more. Saya bisa melakukan apa yang tidak bisa ibu lakukan. Ibu bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Maka kalau kita bersama, kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Maka sama, di dalam perkawinan teamwork itu penting. Sama-sama. Karena kalau sudah terjadi perbedaan konsep, pandangan, sorry. Perkawinan itu misalnya harus membahagiakan gue. Lalu yang suami juga harus membahagiakan gue. Saya jamin, jangankan 5 tahun, 2 tahun juga hancur tuh. Karena konsepnya apa? Konsepnya tidak sinergi itu mah egois. Itu mah egois. Nah, kalau bersinergi di dalam pendampingan anak, kok nggak bisa ya? Ini kenapa di situ aja nggak bisa? Udah nempel kah? Ya, apa kata gereja tentang pendidikan? Gereja berkata orang tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting dan tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Saya kemarin begitu sedihnya, saya ke Panti Asuhan Alma di Malang, ketemu dengan beberapa anak. Lalu satu anak ini buta, dia sudah berusia 28 tahun. Dimasukkan ke Alma oleh orang tuanya, karena ayah ibunya tidak mampu mendidik dia. Di usia 5 tahun. Waktu saya tanya, dia punya adik yang normal. Terus waktu saya tanya, gimana? Saya sedih. Emangnya saya salah apa? Saya marah pada Tuhan. Kok saya dilahirkan buta sehingga ayah ibu saya menolak saya? Lihat, menolak saya. Orang tua kan mikirnya nggak menolak, ya atau tidak? Tapi kan anak kecil kan nggak bisa diatur pikirannya. Anak kecil nggak diberitahu, mama papa tuh nggak bisa, ya kan mama papa nggak buta, lu buta, mama nggak bisa komunikasi, gimana caranya? Nggak bisa. Anak hidup 25 tahun, 28 tahun dalam kepahitan. Dan hebatnya waktu diajak bicara apa? Apa yang kau temukan waktu di Alma? Saya menemukan malaikat-malaikat lain. Tuhan tidak membiarkan saya. Lalu, sorry, saya tanya, kamu lebih rindu pulang kemana? Ya di Alma, that's my home. Saya dilahirkan di sana, tetapi saya merasakan cinta yang sesungguhnya di sini, di sini. Jadi mari kita lihat, kalau orang tua tak tergantikan, ini bukan bohong. Maka jangan sampai Anda mulu, kenapa ya teh budak geus disakolahkeun mahal-mahal, hese-hese ke Amerika, ke Singapura, ayeuna nya teu berbakti. Ya salahkan pola pendidikan dan pola asuhnya Anda. Jangan harapkan anak bisa berbakti kalau sejak kecil pun tidak pernah merasakan kehangatan, rasa sayang, omong kosong. Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Anda tabur. Maka saya selalu ngomong, anak-anak kecil yang tadi
Lagu nyanyi curang cerileng. Koko. Yang kayak gitu, mereka tidak bisa dituntut, nggak bisa dituntut. Mereka tuh hanya bisa dikasih. Saya tidak mengatakan dikasih apa yang mereka mau, uang jajan dan seterusnya, bukan. Tetapi apa? Perhatian, kedekatan, kehangatan, pelukan. Mengapa anak SMP sekarang kalau pacaran sudah gandengan? Karena kurang dipeluk waktu kecilnya. Dipeluk oleh pacarnya, langsung hayang. Anda tahu, kalau orang kurang, dia akan mencari. Maka tanyalah para guru, maaf. Saya kan bukan guru sini. Anak yang suka cari perhatian di sekolah adalah anak yang kurang diperhatikan di rumah. Maka dia cari perhatian. Sorry to say, tadi anak membuat apa? Membuat masalah. Karena mereka kecewa dengan relasi orang tuanya. Maka mereka mencari perhatian, biar dipanggil. Mereka lakukan itu. Dan menyedihkannya, that's good. Dan ibunya, ada suami istri datang, that's good banget. Kadang-kadang susternya, loh gak bohong, satpamnya yang disuruh, Dan apakah ini anak hasil dari selingkuhan? Dan gereja pun sadar, Yesus pun, sorry kalau saya berbicara dalam konsep Kristiani, Yesus pun dikatakan tidak ada pernah ada tulisan yang jelas dalam kitab suci selama apa? Setelah Yesus berusia 12 tahun sampai 30, tidak ada. Tetapi disimpulkan oleh penginjil Lukas, anak ini bertambah besar dan menjadi kuat, penuh iman dan kasih karunia Allah ada padanya. Di tengah-tengah siapa? Yusuf dan Maria. Nah, kitab hukum kanonik mengatakan apa? Pendidikan sejati harus meliputi pembentukan pribadi manusia utuh. Artinya utuh apa? Utuh itu mengembangkan bakat fisik, moral, dan intelektual. Maka dulu kan orang tua selalu menekankan IQ, sing pinter maneh. Mun SMA kudu masuk apa? IPA, bener. IPA. Bapak saya juga kayak gitu. Nah, masuk IPA. Kenapa Pak? Anak IPA otaknya di sini. IPS Pak di sini. Dan haleluya puji Tuhan, Eko IPS coy. Jadi lihat, mengatakan IQ nomor 1, nu penting pinter. Setelah ilmu psikologi berkembang, ada yang namanya EQ, emotional quotient. Ada yang tadi yang ditekankan apa? SQ, spiritual quotient. Hidup beriman. Banyak kasus anak pinter pada saat gagal, putus asa, kecewa, bunuh diri. Itu yang saya hadapi waktu saya pergi ke Australia. Saya mendarat, dasar OMK, OMK mah tidak tahu bahwa saya Pastor Eko teh lapar mendarat teh. Kan di pesawat kan saeutik ekonomi, ini lah gitu ya. Hanya untuk membersihkan mulut baru mendarat. Romo, selamat datang di Melbourne, thank you gitu kan. Saya Melbourne kan langsung pikirannya apa? Stick toh. Langsung, Pastor kita ke rumah duka ya. Kenapa? Ngedoain anak, buset lu tuh gak tahu diri ya kata saya itu. Saya udah lapar berjam-jam naik pesawat, masih harus datang, ya sudahlah. Dan waktu dikunjungi adalah seorang anak yang pinter sekali. Selalu number 1. Dan waktu ujian, lulus, dia mendapat peringkat tinggi. Hanya apa? 1 mata kuliahnya fail. 1. Gara-gara yang dia gak masuk. Fail. Dia telepon mamanya mau datang, mam datang, graduation, ya. Mamanya datang, dia loncat dari apartemen. Ya,
IQ-nya tinggi, tapi EQ dan SQ-nya nggak tinggi. Karena orang tua selalu nge-push, lu harus pinter, lu dilesin. Saya tuh sampai sedih, sekarang tuh anak-anak minggu juga les. Ya Allah Tuhanku Yesus. Minggu teh hari Tuhan, lain hari les. Itu orang tuanya blow on itu namanya gitu. Karena tidak bisa ngajar anaknya, betul nggak? Karena kalau ngajar anak ujung-ujungnya apa? Berkelahi, berantem gitu ya. Mama bodoh gitu ya. Kata guru juga kayak gini, mama. Enggak, mama diajarin kayak gini. Ya udah mama aja yang sekolah gitu ya. You fight. Akhirnya mari kita lihat bahwa saya harus sadar, anak pun harus fisiknya benar, moralnya benar, etikanya benar, imannya benar. Itu yang namanya sempurna, holistik. Jadi jangan hanya mengejar pinter, no. Anak butuh main, anak butuh lari. Jangan merasa senang ya kalau punya anak gendut, ih lucu ente lo bapak nyakit, teteh. Loh, periksa anak gendut sekarang sudah banyak yang kena gula. Banyak yang kena gula. Saya kemarin ngelihat anak stroke usia berapa? 7 tahun. Di Boromius, stroke. RSCK, ini juragannya RSCK. Saya tidak mau dekat-dekat mereka. Karena harus ke sana ngapain saya? Itu rumah yang paling saya hindari, saudara-saudara. Saya mendingan kadukun daripada RSCK gitu. Jadi lihat, anak pun butuh lari, butuh apa? Butuh bergerak. Nah, tidak hanya itu, tetapi juga apa? Keharmonisan dari perkembangan anak perlu dilihat. Nah, meskipun orang tua mempercayakan kepada pihak sekolah, ini kata-kata dari Bapak Paus di dalam suratnya Amoris Laetitia mengatakan, anak mendapat pendidikan dasar dalam orang tua, mereka tidak pernah sepenuhnya mendelegasikan pembentukan moral anak pada orang lain. Bu, Santo Yusuf ini sekolah membantu Anda, anak-anak Anda. Maaf, kadang-kadang guru juga punya keluarga sendiri, ya atau tidak? Betul. Capek hati dengan suaminya, capek hati dengan, sekarang anak Anda muncul. Sorry lah, sekarang mah anak-anak paling gampang ngomong, nggak ada. Sulit. Saya tadi tanya guru, ada jelagerak nggak? Saya nggak ada. Nggak bisa diusahakan, nggak bisa. Untung ini terbuka, saya lihat, itu ada jelagerak kata saya itu. Guru pun bisa seperti itu. Artinya lihat di sini, apa yang saya mau maksudkan, sorry, maaf, guru mendampingi anak banyak pun, belum tentu setiap anak dia punya hubungan batin. Kalau Anda menyerahkan total, maaf, walaupun sekolah Katolik, walaupun Veritas coy, apapun logonya, saya tidak merendahkan, saya hanya mengingatkan, tetap orang tua nomor 1. Tidak bisa. Anda sekolah di international school, Anda sekolah di sekolah yang punya kepribadian baik, tetap nggak bisa. Anda butuh dekat dengan anak Anda. Jangan percayakan, maaf, 100% ke sekolah. Anda tidak bertanggung jawab. Mari kita lihat tadi, guru pun punya kebingungannya, ketakutannya, masalahnya sendiri. Bisa guru sabar, bisa mun teu boga masalah jeung salakina. Sorry, guru-guru Santo Yusuf bukan malaikat. Juga guru-guru yang lain, termasuk pastor juga. Saya pun sama. Kalau saya sudah kelelahan, sulit sekali untuk sabar dan tersenyum. Boro-boro hayang senyum. Indit di harapan orang, indit. Kok pastor kalau potret sudah capek 3 jam ngomong, potret dengan mama selalu tersenyum, terpaksa bahagia. Jadi perhatikan, Bapak Paus mengingatkan, lihat di sini,
Berarti apa? Orang tua sebagai pendidik bertanggung jawab melalui apa? Afeksi. Lihat, afeksi. Afeksi itu apa? Intimitas, kehangatan, kedekatan. Aku nyaman, aman dengan orang tuaku. That is affection. Saya merasa bisa bicara dan gak disalahin. Mah, tadi temenku ya di sekolah ribut sendiri, dihukum sama guru. Lalu mama akan ngomong apa? Dede jangan begitu ya, awas kalau nah, ini lihat. Gimana dia mau cerita lagi? Seolah-olah dia yang melakukan gitu. Kok mama teman yang salah, kok mama marahnya sama saya? Itu. Nanti saya perlihatkan apa bedanya dialog dengan diskusi di dalam itu. Dan juga apa? Kesaksian. Artinya anak-anak sekarang tuh nggak butuh diberitahu, mereka lebih pintar. Mereka bisa buka AI. Mereka bisa Google. Anak tuh butuh lihat. Kamu tuh ya harus mencintai teman kamu. Papa dengan mama kok sering bertengkar ya? Itu teh cinta ya Maya. Kamu tuh harus berdoa rajin. Tuhan itu baik. Papa kok gak pernah ke gereja ya Pak? Papa kamu tuh sudah berhubungan sendiri dengan Tuhan. Dia punya jalur khusus dengan Tuhan. Anda ngomong kayak gitu, Anda akan membuat rumit anak Anda. Karena sekali lagi, anak tuh ingin ngeliat, give me example. Maka dari itu sekarang itu yang paling sulit ditemukan dalam pendidikan adalah apa? Keteladanan. I will see and I will follow. Saya lihat, I follow you. Tapi kalau engkau nggak mampu memberikan kesaksian, maaf, omongan Anda hanya menjadi omong kosong bagi anak Anda. Kontribusi. Nah, di sini gereja jelas sekali mengatakan kontribusi berharga dari psikologi dan ilmu pendidikan menunjukkan perubahan perilaku membutuhkan proses bertahap. Nah, gereja sangat sadar bahwa dalam mendampingi anak butuh ilmu psikologi. Maka tadi Temi dan Philip cerita bahwa harus bicara dengan psikologi. Jangan mengatakan geringnya. Enggak loh. Kadang-kadang kita butuh orang lain yang menolong kita. Kan kalau kita punya masalah mah jadi rumit sendiri toh, hesek ngabenerkeun anak. Nah, batur anu reka benerkeun. Minta tolong. Jadi jangan sampai Anda ngutik sendiri dan akhirnya Anda terlilit, mati dua-duanya di situ. Biarkan ahli yang memperlihatkan, ini loh yang bisa diurai, ini loh jalannya, ini loh kesulitannya. Tapi ya kadang-kadang kalau saya ngomong dengan ibu-ibu minta tolong, aduh saya mah hesek. Gimana kalau gini Bu? Sudah, itu teh sudah saya lakukan. Kalau gini sama itu juga sudah. Aduh cek saya teh. Ya sudah Bu, racun aja suami ibu, kata saya teh beres lah. Nah itu belum. Nah sekarang silakan. Jadi di sini kita harus berani melihat bahwa ada orang-orang yang sudah mempelajari dengan baik. Dan ini yang juga harus ditekankan. Anak kita sedang berproses. Encan jadi, tenang wae. Yuk bodoh kos bapana, tenang. Engke oge pinter kos. Untuk guru lesna, dari guru les nupi ngajarkeun anak. Tenang, sedang berproses. Eko, Anda sudah tahu toh, beberapa tadi ngomong, saya sering lihat YouTube promo, mau tidur nggak bisa tidur, nonton YouTube promo, jadi tidur. Kurang ajar kata saya teh. Saya lahir dengan ranking 35 dan bodoh sekali.
Ayah saya selalu mengatakan, bodoh, bodoh, kamu bodoh. Dan betul, memang saya mengakui. Saya SD itu saya ngeliat rapot konsisten, 35, 35, edan, jagoan. Adik saya mah pindah-pindah, blow on. 5, 3, 1, 3, 5, 1. Hahaha, 35 ya. Saya baru pernah SMA ranking 15. Jumlah murid 17. Tapi Bapak Ibu lihat, saya kuliah jujur, berat, susah. Monsinyur Anton kalau Anda kenal pinter banget. Itu mah pinter. Sekali maca ditanya kayak fotokopi. Titik koma oge sarua. Edan cek saya teh. Itu hebatnya Tuhan Allah. Orang kecil otak besar. Orang besar otak kecil kata saya itu. Oh, beliau pinter banget. Tapi cara belajar saya itu memang harus pelan-pelan, pelan-pelan. Saya menerima, saya bodoh, saya bangga. Karena saya bodoh, kalau saya baca, kalau saya memikir harus pelan-pelan dan semuanya harus detail. Sehingga orang-orang selalu mengatakan, Pastor, kalau pastor berkhotbah, menjelaskan, enak ya, gampang ya dicernanya. Ya iya, kalau saya ngomong dan Anda nggak ngerti, Anda lebih bodoh dari saya. Berarti dulu 40 ta ranking nata. Saya bersyukur. Beberapa teman saya profesor pinter, kalau menjelaskan khotbah semua langsung amin, amin. Apa Bu? Tuhan besar. Gak saya tahu ya. Jadi sabarlah dengan anak Anda, sabar. Ya hadir. Bahwa lihat kalau anak Anda sedang di bawah, tenang, tenang. Ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Masalahnya adalah dalam mendampingi anak, ini yang disebutkan oleh Temi tadi dengan Vili. Relasinya suami istri yang sulit. Kekerasan dalam rumah tangga, perubahan karakter pasangan yang dulu sabar, yang dulu pinter. Lihat toh, banyak sekali para istri yang mengatakan suami saya itu bodoh, lambat, blow on. Betul? Ya. Kadang ada yang calei. Enggak, itu semua kebohongan Bapak Ibu yang terkasih. Enggak berani. Ini kamu tuh cepat atau lihat, dia di pressure terus. Dan apa yang dilakukan suami selalu salah di hadapan wanita. Itu tadi toh. Ratu bisa maju, mundur, ngiring, nganan, loncat, eta ratu ngarana gitu ya. Jadi perhatikan di sini, seringkali karakter pasangan berubah. Yang tadinya penuh perhatian, kok nggak memperhatikan aku lagi. Yang tadinya sering muji, kok nggak pernah muji aku lagi. Yang tadinya ingat hari ulang tahun saya, bawa mawar. Sekarang bawa durinya. Jadi lihat, itu menjadi sulit sekali. Relasi, apalagi dengan mertua. Mertua campur tangan, tambah liur lagi. Apalagi pasangan saya anak mama, modar. Menjadi makin sulit. Lalu tidak hanya itu, kita pun tertekan oleh ekonomi yang menjadi runyam di dalam di dalam hidup kita. Maka kalau suami istri ini fight, tidak ada kolaborasi atau sinergi, makin menjadi sulit dalam mendampingi anak. Akhirnya stres. Lihat, saya dengan suami, kesel toh. Dan selalu suami istri mah nggak akan pernah melegakan, malah numpuk nambah keselnya. Saya kan pernah ketemu di rumah sakit seorang ibu yang penyakit lambung. Lambungnya akut. Terus saya tanya, Bu, kenapa penyakit lambung? Itu Pak. Dia kan enggak mengerti karena di dokter umum, di dokter lambung. Pak, saya itu aneh. Kenapa Bu? Saya itu penyakit lambungnya ya mulai sakit
itu sore ke malam. Tapi kalau pagi sampai sore enak. Mulainya kapan Bu? Sore saya ngedengar suami saya datang, langsung asam lambung naik. Apalagi dia kalau udah masuk kamar, makin sakit gitu saya tuh. Panas gitu ya. Saya udah minum apapun, obat gitu ya. Terus saya obatnya cuma satu Bu, racun suami ibu kata saya itu. Jadi lihat di sini, kalau antara suami istri selalu ada tekanan, ada tension, tidak ada kerendahan hati untuk saling memaafkan, tidak ada kerendahan hati untuk saling menerima, maka maaf, nanti tension itu larinya kepada anak. Anak yang dihantam, anak yang disikat. Apalagi yang si kecil-kecil, percil tadi kan tidak mampu untuk melawan. Anda marahnya dengan suami, apalagi anak Anda laki banget sarua jeung salaki Anda. Makin dihabisin aja dia. Hati-hati. Hati-hati. Ini bukan omong kosong. Saya mendapatkan kasus-kasus itu di dalam rumah retret. Anak yang disunut oleh mamahnya, oleh rokok. Karena apa? Karena dia tahu pada saat hamil anak ini suaminya selingkuh dengan sekretarisnya. Dia marah pada suaminya, tapi karena tidak bisa, dia lampiaskan pada anaknya. Hati-hati. Nah, oleh karena itu mendampingi anak itu tugas mulia namun ngeri. Sudah, susah. Maka saya tidak mau punya anak. Clarence Darrow, salah seorang sebelah sini, supaya seimbang. Salah seorang setengah jam saya harus ngelihat. Salah seorang pengacara, dan dia menulis kalimat yang bagus banget. The first half of our lives are ruined by our parents, and the second half by our children. Setengah hidup saya dibentuk oleh orang tua saya. Dibentuk oleh orang tua saya. Tapi setengahnya lagi dibentuk oleh pengalaman anak itu sendiri. Maka kalau mau lihat, biasanya juga ibuna anakna, bener kolot oge kos kieu. Karena setengah karakter anak terbentuk oleh orang tuanya di dalam pendidikannya. Oleh karena itu bukan main-main loh mendampingi anak itu. Mari kita lihat dalam mendampingi anak, kita harus sadari kita punya tekanan-tekanan. Lihat, ada tekanan sangat tinggi, sedang tinggi. Bukan sedang tinggi itu, sedang tingginya enggak. Sedang, antara sedang dan tinggi. Apa yang sangat tinggi? Kalau Anda punya anak berkebutuhan khusus. Ini yang susah. Didampingi. Bayangkan, saya retret, lalu ada anak autis. Di gereja, di kapel sedang doa, ngagoler, tiduran. Karena saya sudah diberitahu, oke, saya ngerti. Lalu saya itu tanya kepada anak-anak, di dalam kitab suci ada satu suku yang ditunjuk untuk merawat dan menjadi imam di bait Allah. Suku apa itu? Semuanya nggak tahu. Si anak tadi ngomong Lewi. Terus saya, wih kamu hebat. Emangnya saya nggak ngedengerin pastor? Saya cuma gini-gini aja, tapi saya ngedengerin. Saya tahu apa yang pastor mau tanyain. Edan, kata saya itu. Memang orang-orang seperti ini biasanya pikirannya ke depan. Tapi kita nggak mengerti, itu susah. Maka Anda kalau nggak bisa ngerawat, minta tolong, ulah sorangan.
minta tolong kepada ahlinya. Mereka bisa mendampingi. Maaf, saya punya keponakan. Sorry, tidak akan menyebut sekolahnya. Dibully oleh teman-temannya. Tapi keponakan saya itu nggak tahu ya calon suster, tapi bukan suster OP. Dia rendah hati baik banget. Kalau dilukai, pulang tuh seperti cubit biru. Kamu dicubit ya? Enggak, Mak, Bu, enggak. Aku udah maafin. Natashanya sudah saya maafin, enggak apa-apa. Aku sudah berdoa kok. Dan anak ini. Tapi anak ini setiap sekolah selalu ada tension. Terus saya mengatakan, nggak bisa loh sekolah di situ. Akhirnya dia homeschooling dan keren banget berubahnya. Mamanya tadinya nggak mau, susah lah, dia nggak bersosialisasi. Tenang, dia harus ngebereskan dulu pribadi dia, karakter dia, sakit dia. Dia lebih bahagia sekarang. Dia lebih keluar anak-anaknya. Jadi karena apa? Bantuan. Maka kalau Anda punya, ini anak kebutuhan khusus ya, bukan suami berkebutuhan khusus. Yang kedua, lihat burnout orang tua. Capek dengan pasangan. Saling menyalahkan, gitu. Kan selalu toh kita paling gampang melihat saya sudah banyak berkorban. Saya sudah banyak menyayangi, saya tuh sudah banyak memberi waktu untuk keluarga. Kamu tuh ya, memang dasar borokokok. Keturunan ucing garong. Tara ayah di imah. Itu. Suster nggak mengerti, lihat terjemahan di bawah ini. Dia semua nyambung ini, digitalnya kurang baik, masih Pentium 1. Jadi kita sulit untuk apa? Berendah hati, merasa benar diri, pang bener nak, ngespang bener nak, saya pang bener nak, itu susah. Itu yang menyebabkan apa? Burnout. Itu tadi yang dikatakan oleh Vili dan Temi, mengatakan rumah hanya menjadi terminal. Udahlah terserah kamu. Bahkan banyak istri yang mengatakan, Romo dia tuh suami saya kalau di rumah. Di luar mah terserah. Mau mikirin liar saya. Mikirin budak oke geus hese. Kok mau dia mikirin si ieu geus antep paeh-paeh lah gitu ya itu tuh. Lihat. Orang sudah apa, tidak peduli lagi. Jadi kalau udah burn out, orang itu sudah tidak ada cinta lagi. Karena apa? Gak peduli. Saya hanya mengatakan yang sangat tingginya saja ya. Tetapi yang bawah-bawahnya saya melihat waktunya. Lalu apa challenge-nya? Umumnya dalam mendampingi anak, 62% kelelahan mental dalam mengasuh anak. Capek. Apalagi kalau kita sendirian mengasuh anaknya. Dan laki-laki pun merasa udah kerja. Tadi Temi, udah kerja capek di rumah tuh inginnya healing dan ngagiling. Gak ngerti lagi? Silakan. Jadi inginnya rileks di rumah, lihat Pak Balatak semuanya, hai pusing, gitu ya. Tekanan tinggi, apalagi apa dalam mengasuh anak toh sudah diberesin, kacau lagi. Pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang tidak akan pernah beres sampai Anda meninggal dunia, baru beres. Dan coba lihat bapak-bapak. Sekarang saya tanya bapak-bapak. Kalau bapak pulang kerja nih ya, rumah masih acak-acakan, belum dipel, piring masih banyak kotor, apa perasaan bapak? Apa? Oh bagus, bodoh amat. Suami seperti ini yang harus digantung saudara-saudara. Atau kalau perlu ada salib nggak, suruh menggantikan Yesus di atas. Itu.
Itu menggambarkan kebenaran. Benar. Kalau ibu pulang ke rumah Pak Balatak, langsung saudara-saudara. Aduh. Saya memberi retret ibu-ibu 3 hari di Mentawai, 450 ibu-ibu. Aduh Tuhanku, Yesus nggak bisa hening itu saudara-saudara. Yesus bisa meredakan badai, saya tidak bisa meredakan ibu-ibu ini gitu ya. Dan 450 ibu ini setelah retret 3 hari sukacita banget, diurapi Tuhan. Tuhan baik, ya Tuhan sukacita, ya karena Tuhan kita sukacita, ya. Ibu, Anda pulang dengan lingkaran kekudusan. Anda jangan ingat, di rumah cucian numpuk. Langsung ada, lingkaran itu patah jadi tanduk saudara-saudara. Jadi lihat bahwa mendampingi anak menjadi lelah sekali. Karena itulah, maaf, banyak pasangan suami istri milenial atau Gen X kalau menikah tidak mau punya anak. Dan kalau gereja tahu, tidak bisa diberkati itu loh. Karena perkawinan Katolik punya 3 tujuan: kesejahteraan, kelahiran anak, dan pendampingan anak. Jadi kalau dia mau menikah, bicara pada pastornya, tapi nanti kami tidak punya anak, pastor tidak boleh memberkati. Karena menolak tujuan perkawinan. Jadi lihat di sini banyak pasangan suami istri sekarang lebih senang piara anjing daripada punya anak. Betul, anjingnya diajak ngomong, terus diajak main, suaminya dianggurin. Betul, ibu ini sudah memanusiakan anjing. Dan nah, suster pinter kalau gitu langsung nyaut. Tantangan yang terbesar sekarang adalah apa di dalam dunia pendidikan anak? Ini menarik. Ini pun di Amerika terjadi. Di Indonesia pun saya yakin. Justru di bawahnya terhimpit antara harapan memberikan yang terbaik bagi anak, tetapi sumber daya ekonomi yang terbatas. Semua ibu mengangguk. Tuh. Saya ingin menyekolahkan tinggi anak-anak, hebat. Tapi cicisna, dong hepeng. Tidak ada uangnya. Ini hal yang menjadi apa? Pertentangan, tekanan juga di dalam mendampingi anak. Maka sekarang saya coba melihat beberapa poin tentang anak-anak generasi Alpha dan Z ini yang kita hadapin. Kita lihat pembagiannya. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi dari silent generation, baby boomers, generasi X, milenial itu Y disebutnya, generasi Y, X, Y, Z, lalu Alpha, tahun-tahunnya. Lihat kenapa situasi itu ada perbedaannya. Karena sesuai dengan situasi zaman. Nanti saya perlihatkan di slide berikutnya. Dan generasi-generasi ini karena menghadapi situasi zaman yang berbeda, maka cara pandang tentang dunia pun berbeda. Nanti dilihat ke bawah. Sikapnya pun berbeda. Maka perilakunya pun berbeda. Coba anak-anak sekarang, anak-anak zaman dahulu, katakanlah anak-anak Gen X atau baby boomer, kalau ngelihat pastor atau ajengan langsung cium tangan, ya atau tidak? Ya, anak sekarang diam, mamanya cium, salam, salim gitu ya. Ngapain salim? Kenapa? Itu pastor. Emangnya kenapa? Gitu. Iya toh? Tuh. Nggak bisa. Kemarin saya di mana, di Surabaya, ada suster kan suci tuh ya. Dia dorong anak kecil itu tuh minta berkat pastor, minta berkat. Karena dia kenapa minta berkat? Karena dia kan suster kan, dia tahu sendiri suster. Lalu dia datangin saya, dia diam, ngapain? Minta berkat, suruh suster ya? Iya. Percaya nggak? Enggak. Ya udah pulang loh, kata saya tuh. Anak Gen Alpha
Dia harus tahu dulu. Nggak langsung terima. Nggak langsung terima. Generasi saya, kalau orang tua marah, melotot, saya langsung tahu itu marah, betul atau tidak? Langsung, siun, anak sekarang dipelototin coba. Ih, mama kok gede banget matanya. Kenapa, Ma? Mama tahu kata guru yang selalu emosi cepat dipanggil Tuhan loh, Ma. Gitu. Anak sekarang lihat berbeda banget. Sikapnya, tindakannya. Saya bukan ahli psikologi ya. Saya karena Pratista itu bekerja sama dengan Ad Familia. Di situ tuh ada psikolog-psikolognya. Kami membuat 2 seminar, satu retret growth, itu di Pratista 3 hari 2 malam untuk pasangan suami istri. Silakan Bapak Ibu kalau Anda tertarik untuk bergabung tanggal 2, nanti aku lihat tanggalnya. Itu retret pasangan suami istri. Jangan selalu berpikir kita nggak punya masalah. Setelah ngomong itu nanti ada masalah gede, nyote. Gitu. Jangan Anda retret itu kalau sudah punya masalah, telat. Latihan dulu, baru kalau ada masalah Anda bisa. Kami sih masih oke-oke saja, halo. Suatu saat badai datang, coy, gitu ya. Lalu kami membuat seminar parenting. Jadi Ibu Mona, salah seorang psikolognya, berbicara di dalam psikologinya, saya di dalam spiritualitasnya. Kemarin kita adakan di Solo. Nah, saya kutip beberapa poin. Jadi kalau generasi Y itu usia 30-45 sekarang. Sedangkan generasi Z itu 15-29. Sedangkan generasi Alpha itu yang tadi, 0-14 tahun. Saya hanya mau menekankan, lihat di sini. Apa sih yang mempengaruhi Gen Y ini? Lihat 80-95, banyak sekali terorisme terjadi di situ. Banyak sekali resesi ekonomi. Sosial media mulai masuk. Maka karakternya berbeda. Generasi Z, smartphone mulai booming banget. Sosial media mulai muncul, IG, Facebook, TikTok di sini tahun segini, ya atau tidak? Maka orang merasa bahwa saya kekinian kalau punya status IG, punya Facebook dan seterusnya. Maka depend on teknologi pada zaman ini. Orang pada zaman ini, generasi Z, anak SMP, SMA sekarang, ribut kalau di gereja, di jam, nggak ada sinyal. Anak akan ribut kalau apa? HP-nya kehabisan baterai. Karena depend on teknologi. Dan anak-anak sekarang menarik sekali. Bagus loh. Mereka adalah orang-orang yang doers. Sering mudah sekali melakukan sesuatu. Ingin melakukan. Semuanya ingin mereka rasakan. Semuanya ingin mereka alami. Dan anak-anak generasi Alpha itu tolerannya gede banget. Mereka maka disebut sebagai peace lover. Coba lihat, Ibu Bapak, kalau anak-anak pertandingan, siapa yang stres? Gurunya. Karena membawa nama sekolah. Orang tuanya juga sama. Anak-anaknya mah tenang. Nah, tadi juga gurunya, smile. Mereka nggak peduli, hebat, jangan nggak peduli. Anak sekarang nilai 5 apakah kecewa atau tidak? Tidak. Mama 4 mah. Dede, kita yang stres Dede. Dede tahu nilai 4 tahu. 4, 1, 2, 3, 4. Itu generasi kita tahu 4 itu non bodoh, blow on maneh teh gitu. Anak generasi Alpha, it's okay, Mam. Dia tuh ranking 1, nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa, Mam. Kamu ranking 20, emang masalahnya apa? Nggak apa-apa, Ma. Kan untuk jadi 1 harus ada 20 dulu, baru jadi 1. Easy going banget anak sekarang. Lalu yang mendidiknya Anda di generasi sini toh, atau ada di generasi Abraham dan Sarah?
Oh suster ya di Abraham Sare ya. Di generasi kita tuh kan generasi fight dan apa generasi yang kompetitif, ya atau tidak? Ya itu. Generasi Alpha tidak kompetitif. Pencinta damai. Harus menang. Lomba menang ya, dapat piala. Anak-anak piala. Geus teu nyahon-nahon gitu. Nah, maka mari kita lihat bagaimana generasi Alpha ini kita kenal. Di sini. Bagaimana filosofinya? Mengalir generasi Alpha. Kesannya cuek, tenang-tenang aja, tidak merasa sedih saat nilainya jelek. Oke. Enggak apa-apa, Mam. Tenang, Mam. Masih ada hari esok, Mam. Lalu bagaimana dia learning school-nya? Mengalami, merasakan semua ingin dicoba oleh anak ini. Semua ingin dicoba. Dan dalam bersosialitas, anak-anak seperti ini mudah berdamai. Tidak suka kekerasan. Anak-anak Alpha tidak suka diteriakin. Tidak suka. Pada saat diteriakin, mereka langsung ngeblok. Anak-anak saya, zaman saya diteriakin, ngerti. Salah uing. Anak-anak Alpha tidak bisa langsung tanggap, saya salah, kamu tidak berkenan pada mama papa. Bukan begitu caranya. We talk. We dialog. Itu anak-anak Alpha. Nah, mari kita lihat apa kebutuhan anak Alpha. Saya 5 menit lagi ya, sebentar ya, maaf ya. Kebutuhan akan koneksi emosional yang hangat. Oleh karena itu anak-anak Alpha butuh banget kehadiran fisik dan perhatian penuh dari orang tuanya. Coba zaman generasi X, zaman generasi baby boomers, butuh nggak orang tua hadir terus? Tidak butuh. Kita tidak membutuhkan. Kita diomongin, sudah berkembang. Papa tuh ya kerja keluar untuk cari pendapatan. Ya, kamu langsung mengerti kita. Anak sekarang, show. Tunjukkan. Saya mau lihat. Maka kehadiran fisik untuk anak-anak Alpha sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam developing child dikatakan sediakan quality time bebas gawai. Coba, maka gereja juga menganjurkan untuk apa? Pantang gawai. Jadi kalau ngobrol dengan anak, taruh tuh handphone. Jangan. Gimana? Ada suster apa? Terus guru ngomong apa? Oh gitu? Terus dia jawab apa? Salah. Jangan jawab kayak gitu. Bodoh namanya. Gak bisa. Anak sekarang itu harus apa? Salah contoh saudara-saudara. Jadi generasi sekarang harus duduk, dengerin, bicara. Dan apa? Respon emosi anak dengan sabar. Nah, kamu kelas berapa? 3 SD. Kalau kadang-kadang kamu jengkel ya, kadang merasa jengkel, marah, berani gak ngomong dengan mama? Gak berani, kenapa? Mamanya jangan lihat pastor aja. Kamu nanti pastor angkat jadi anak kalau mama diusir. Kenapa? Takut dimarahin, betul. Takut dimarahin. Ma, aku kesel. Gak boleh kesel, itu dosa, tahu nggak? Nanti kamu dibakar di api neraka. Itu mama yang tidak jadi suster jadi kayak gitu ya. Frustasi jadinya. Justru maaf Bu, marah, jengkel, kecewa, normal. Biarkan. Ma, aku kesel. Kenapa Dede kesel? Apa yang membuat Dede kesel? Enak gak kalau dijawabnya begitu? Sama pas, ngerti gak sih? Kamu kan ngomong,
Sekarang sini ke depan, sini ke depan. Sini ke depan. Pedro, anak saya. Ya. Bohong-bohongan. Pedro ngomong ya. Pedro, kenapa wajah kamu kayak gitu? Diganggu teman. Hah? Diganggu teman. Diganggu teman. Terus Pedro gimana perasaannya? Kesel karena diganggu teman. Lalu temannya itu ngeganggunya gimana? Kayak ngedorong atau Waktu didorong Pedro apa yang dilakukan? Pedro jatuh. Lalu pukul enggak temannya? Enggak. Kenapa? Kasihan. Harus dimaafkan ya. Pedro bagus itu. Waktu pastor nanya kayak gitu seperti Pedro cerita pada papa, apa perasaan Pedro? Senang, you see? Bahagia. Bahwa walau dibully, saya katakan kamu baik, kamu tidak membalas. Terima kasih Pedro, tepuk tangan untuk Pedro. Itu dialog. Jadi saya menanyakan kisahnya dan tidak dengan terus gimana? Membalas ya. Itu wajah suster, saudara-saudara. Coba wajah pastor. Kenapa? Ini saatnya untuk membuli suster, saudara-saudara. Saya sudah 1 jam, boleh 5 menit lagi? Oke. Boleh, enak aja. Lalu yang ketiga, lihat di sini dikatakan di dalam buku ini ya, ini studi Harvard ya, bukan saya. Jangan merasa kalah dengan teknologi. Bu, Anda tuh harus ngerti permainan anak-anak. Nggak perlu jagoan, nggak perlu, tapi tahu. Anak ngomong langsung, PUBG mam. Tahu PUBG ini. Langsung, permainan anak jadikan pintu untuk dialog. Ngobrol. Jangan, mam PUBG, tuh kan main terus kan, lihat. Mau jengkel kamu main terus, emang kalau begitu gede jadi apa? Pastur, mati kamu gitu ya. Teknologi harus dikuasai. Kebutuhan akan lingkungan digital, jadi anak generasi alpha tuh digital native sejati. Lahir pun sudah diperkenalkan handphone. Ya tahu dipotret diputer-puter lah, lalu video call dengan engkongnya lah. Tuh mbah kamu yang di surga, tuh. Ada videonya. Digital native banget gitu ya. Nggak lucu ya suster ya? Maaf suster. Generasi Abraham mah serius coy. Harus berhubungan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anak-anak sekarang sudah ngeliat TV besar dan seterusnya, sudah langsung dihadapin. Jadi mereka sudah tahu itu teknologi, sudah tahu ada dunia maya yang seperti itu, tidak bisa dilepaskan. Maka bangunlah literasi digital sejak dini. Jadi apa artinya literasi digital? Ajarkan etika online, privacy, aman. Tapi langsung jangan diblok, parental guidance, langsung cat, nggak boleh. Anak kan ngomong, anak kata, wih ada sesuatu. Gue mau lihat, gue mau cobain. Dialog lagi, kenapa dede ndak boleh nonton yang ini? Kenapa mam porno ya? Nah, Anda harus menjelaskan dengan konsep anak, jangan konsep Anda porno. Lihat Google, porno adalah hal-hal yang tidak perlu kayak gitu banget deh. Dede, tubuh manusia ini harus dihormati. Kenapa manusia memakai baju? Karena untuk melindungi. Sopan, harus dilindungi. Dede pun sama, nggak boleh dibuka-buka seenaknya. Nah itu, parental guidance sekali lagi harus dalam kerangka dialog, bukan kontrol. Anak alfa tidak mau dikontrol.
Dan biarkan anak itu selalu bertanya, karena anak generasi alfa selalu ingin tahu. Dan apa? Selalu ingin eksplorasi. Dan yang terakhir, kebutuhan eksplorasi yang kreatif. Kemampuan problem solving. Nah, anak-anak generasi alfa beda dengan anak-anak kita. Kan anak-anak kita mah selalu menghafal toh. Jadi kan, do itulah dosamu, relakan hatimu, mintalah pada Tuhan, ya amankan imannya. Itu tuh generasi Abraham dan Sarah banget gitu ya. Semua pakai jembatan keledai, itu generasi sana. Anak-anak sekarang nggak mau pakai kayak gitu. Kan apa namanya? Itu warna rainbow. Hibiku jinio. Nah, entah itu. Ya, Anda IPA, IPS coy. Anak sekarang tuh butuh problem solving. Artinya apa? Nih, ada masalah nih. Yuk kita pecahkan, yuk kita beresin. Nih, ini sulit nih, mah. Gimana caranya? Ini. Bukan hafalan. Tetapi apa? Bagaimana mereka bisa memproses ini, solve-nya gimana? Bisa beresnya bagaimana? Dan fasilitasilah kegiatan eksplorasi. Anak alfa senang outdoor activity juga. Sebetulnya kalau tidak kecanduan digital. Jadi digital itu baik asal tidak menjadi candu. Yang kedua, beri ruang gagal dan belajar dari kesalahan. Biarkan anak Anda pernah gagal, pernah kalah. Nggak apa-apa. Pernah salah, oke. Maka pada itu, Mam, aku tadi dihukum guru. Kenapa? Aku memukul teman, Mam. Oke. Jangan langsung dihakimi. No. Kenapa sampai memukul? Habis dianya ngejek aku, Mam. Emang diejek apa? Emang harus dipukul? Kalau Dede dipukul apa perasaannya? Ini dialog. Ya. Jadi kalau Anda emosi, jangan dialog dulu. Anda ke WC dulu. Doa Yesus 50 kali. Doa Salam Maria Rosario dulu. Baru turunkan dulu emosinya. Saya ingat, saya pernah adik saya pagi-pagi datang ke rumahnya. Anak itu lucu. Pade, aku punya susu Pade. Pade mau minum susu ya? Mau diambil dari kulkas. Kan botol. Tiba-tiba pas dia bawa, pecah. Prang. Karena kan licin dari botol, kan dari kulkas kan licin. Dia bawa pakai tangan terbuka, pecah, perang. Papanya terus, pam. Terus saya deketin. Kamu sedang mendampingi anak manusia, bukan anak sapi. Anaknya tuh saya lihat udah. Maaf. Udah kasihan banget gitu. Dari wajahnya pun aku yang karena bukan orang tuanya ya mungkin ya jatuh hati gitu ya. Nggak seperti ngelihat suster gitu kan jengkel gitu ya. Kalau ngelihat anak ini jatuh hati itu beda ya. Anak ini maaf gitu. Lalu bapaknya itu langsung turun, Dede, Papa kan udah ngomong kalau ambil harus pakai apa? Lap, Papa. Ya, aku tadi buru-buru, Papa mau ngasih romo. Ya udah. Sekarang kan ini kotor. Kan kamu yang mecahin, kita sama-sama bersihin yuk. Papa ambilin beling-belingnya. Dede lap susunya. Tuh. Jadi memang kalau udah ngeliat kayak gitu langsung naik ke gitu, rambut tuh naik semuanya gitu. Seperti suster ngeliat Pastor Eko gitu. Oh, ini file yang sedikit. Bapak Ibu, sebetulnya ada masalah. Nah, ini yang aku inginkan. Nah, mundur lagi dikit. Nah, bagaimana kolaborasi dengan gen alfa? Saya cepat ya di sini ya karena tinggal sebentar lagi. Masalah yang kita hadapi kini tidak bisa dipecahkan dengan cara berpikir lama. Pola pendidikan lama sudah tidak masuk lagi untuk anak gen alfa. Kita butuh jembatan antara pengalaman dan inovasi. Orang tua generasi X dan Y dibesarkan dalam dunia penuh kerja keras.
stabil. Sedangkan anak Gen Z dan Alpha hidup dalam dunia serba digital, cepat, penuh ketidakpastian. Lihat toh, ekonomi aja cepat berubah. Semuanya kebijaksanaan bisa begitu saja berubah seenaknya. Maka lihat apa yang harus sadari, perbedaan antara saya dengan anak saya. Maka kita harus ingat anak Gen Alpha butuh banget kedekatan. Maka apa? Dengarkan anak Anda dengan empati. Dengarkan, dia cerita. Buat dia nyaman ngobrol dengan Anda. Tadi, nggak berani kenapa? Takut dimarahin. Takut disalahin. Anda sedang membuat tembok dengan anak Anda. Bukan jembatan. Saya harus membangun jembatan, bukan tembok. Mulai dengan memahami. Komunikasi dialog dua arah. Kenapa? Gimana? Siapa aja? Terus perasaannya apa? Itu. Jangan hakim, salah, nggak bener, berdosa. Itu penghakiman. Ketiga, ciptakan ruang aman emosional dan regulasi emosi. Artinya apa? Kalau Dede kalau nanti marah lagi ya Dek, kesel lagi, tarik nafas dulu, tenang dulu, tenang. Baru Dede menghadapi anak itu. Itu regulasi emosi secara benar, kontrol di emotion sejak kecil. Oleh karena itu di dalam langkah kolaborasi, next, selesaikan masalah bersama-sama. Jadi semua jangan ditangani oleh orang tua. Kalau nggak beres, cepet beresnya. Tapi budak jadi tanggung jawab. Halo, kita sedang mendidik anak bukan membereskan rumah. Ya, jadi kalau itu anak yang membuat nggak beres, hey, ini tugas siapa? Mama. No. Dede yang buat ini, Dede. Mama bantuin ya. Oke. Bersama. Jangan, memang anak gak akan beres-beres gitu ya. Saya waktu Kantemus ingat banget. Kantemus mau buat apa? Jalan-jalan ke mana? Bukan ke Dufan yang di Patengan. Situ Patengan. Mereka mau cari dana ke gereja. Saya suruh apa? Membersihkan gereja, ngepel gereja. Memang setelah ngepel, itu si bapak ngepel lagi. Data bersih. Tetapi bagi saya adalah apa-apa, mau mendidik apa? Ini gereja kamu. Ini milik kamu. Kamu minta sumbangan, kamu kerja dulu di gereja. Kamu buat sesuatu. Lihat di sini. Yang penting ada nilai sesuatu yang ingin ditanamkan. Bukan gampangnya, pastor paroki mereknya, guys gampang. Iya, tapi itu nggak mendidik. Gitu. Itu tidak membentuk karakter mereka. Rayakan, Pak, Bu, jangan hanya merayakan hari ulang tahun doang. Rayakan kalau anak nilainya bagus, wah hebat. Anaknya nilai sedang jatuh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tetap mama traktir. Itu memperlihatkan apa? Cinta mama nggak tergantung nilai Dede. That is the important thing. Nah, terakhir mulu saya era. Ini aja yang terakhir. Saya suka ini. Buatlah rutinitas dan ritual dalam keluarga. Jadi rutin dan ritual bukan hanya jadwal, tetapi apa? Ada bounding kehangatan. Maka rutinitas ritual dalam keluarga, makan bersama, doa bersama, ke gereja bersama, duduk bersama. Itu adalah ritual-ritual yang mau memperlihatkan kehangatan, kedekatan. Pastor, bapak, suami saya susah kalau dia suruh doa. Cukup tanda salib saja kalau nggak bisa doa. Sok tanda salib bareng. Masih itu bisa hening bareng sadetik. Kita bersama-sama hening. Thank you. Guys, ini mana?
Yang penting apa? Ritual itu. Dan rutin. Makna dan nilainya ditanamkan kepada anak. Kenapa kamu kayak gini? Karena kamu penting bagi kami. Maka saya mau mengurangi kesenangan saya supaya saya bisa senang dengan anak itu. Jadi jangan memperbesar kesenangan saya dan akhirnya anak merasa kekurangan. Maka tadi I'm Not Stupid ya, itu filmnya. Film yang Singapura itu, yang I'm Not Stupid. Kenapa anak ini sampai mencuri uangnya? Karena dia mau beli waktu orang tuanya supaya datang di performance dia. Lihat, sampai segitunya. Dia tuh tanya, kalau di belakangnya tuh saya masih ingat filmnya. Tanya, papa tuh kalau sehari dibayar berapa di kantor? Lalu dia mencuri uang supaya dapat uang untuk 1 jam papanya. Itu lihat, sampai segitunya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sinergi, kolaborasi itu berarti apa? Bukan lepas tanggung jawab. Bukan membiarkan begitu saja. Sinergi dan kolaborasi artinya apa? Saya mau terlibat. Kenapa? Karena saya sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menghadirkan citra Allah, anak Tuhan ke dunia ini. Maka kalau Anda sampai tidak mendampingi anak Anda dengan baik, Anda berkhianat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Thank you.